Indonesia Maju ya. Disambut oleh Ya. Oke, ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi dia sudah menyampaikan kalau statement damai tidak butuh statement tadi mengucapkan. Dan hari ini Sabtu mari makan siang bersama. Asik kan? Seru kan? Dari video ini kita lihat bahwa politik itu merangkul, bukan memukul. Mas Ganjar aja mau kok ngerangkul pendukung Prabowo. Sampai diajak makan bareng loh. Kenapa pendukung Prabowo nggak mau merangkul, tapi malah maunya memukul? Seminggu belakangan ini ada dua event menarik nih yang mau gue bahas di video kali ini. Yang pertama itu konser Salam Metal di GBK dengan tema Revolusi Cinta. Dan debat terakhir Capres yang baru aja diadain beberapa waktu lalu nih. Dua event ini menurut gue membuat suara Mas Ganjar makin kuat. Dan Prabowo kelihatannya menyerah. Kenapa? Sini gue jelasin. Yang pertama kita bahas soal konser Salam Metal dulu ya. Konser ini merupakan konser untuk kampanye Ganjar Mahfud. Tapi yang menarik nih, ada dari kubu Prabowo Gibran yang juga mau ikutan. Jadi tuh pagi-pagi tuh di GBK ada sekelompok massa yang menggunakan atribut Prabowo Gibran datang ke tempat acara. Dan videonya juga langsung viral tuh di media sosial. Kalau gue sih berpikir ya udahlah biarin aja mereka masuk. Mungkin setelah lihat pendukung Ganjar Mahfud nih makin solid, dia jadi ikutan gabung deh pendukung Ganjar Mahfud. Tapi sepertinya ada pertimbangan lain dari panitia. Jadi gue selama di dalam stadion tuh gak lihat mereka. Gue sih yakin mereka datang karena emang kayaknya nih disuruh buat bikin rusuh aja. Tapi sebenarnya gue mau nunjukin aja ke mereka kalau pendukung Ganjar Mahfud itu asik-asik kok. Ya karena pertimbangan lain mungkin ya mereka nggak jadi datang deh. Jadi kemarin tuh di GBK itu emang full banget sih sama pendukung Ganjar Mahfud. Proses menuju GBK itu nggak gampang banget bos. Banyak banget cerita perjuangan mereka yang susah payah sampai ke GBK. Ada yang dari luar daerah, susah dapetin bis. Ada yang udah booking tiba-tiba dibatalin. Ya kita tahulah ini kerjaannya siapa. Tapi yang bikin gue salut sama mereka tuh, mereka tetap ke GBK loh. Walaupun dengan perjalanan tertatih-tatih. Gila ya, militansi banget pendukung Ganjar Mahfud. Gue apresiasi setinggi-tingginya untuk militansi kawan-kawan. Akhirnya acara di GBK berlangsung meriah dan fun banget. Ada banyak pengisi acara yang sukses membuat penonton yang hadir itu jadi terpana. Dan sungguh nih, acaranya bener-bener keren banget di GBK. Kemunculan Mas Ganjar yang dikawal sama iring-iringan pendukungnya itu nambahin keseruan yang keren lah. Jadi tuh di GBK kemarin tuh kebetulan posisi gue tuh ada di backstage ya. Jadi seharusnya gue tuh tahu tuh siapa yang mondar-mandir di backstage. Tapi gue nggak ngeliat tuh kalau ada Mas Ganjar lewat depan gue. Gila loh, Mas Ganjar dari belakang nih ke depan panggung, pakai topi sama masker. Dan semua orang tuh nggak ngeh kalau itu tuh Mas Ganjar. Terus tiba-tiba Mas Ganjar muncul dari bawah panggung, pas Leng lagi nyanyi. Sayang banget momen itu gue kelewat. Kalau gue tahu itu Mas Ganjar kan bisa selfie-selfie dulu. Oke lanjut yang kedua. Acara debat terakhir Capres kemarin nih. Di awal video kan tadi gue udah bilang ya, Prabowo kelihatan menyerah. Gue ambil kesimpulan itu setelah melihat acara ini. Jadi di acara ini ada beberapa momen menarik yang mau gue bahas nih. Yang pertama soal program makan siang gratis yang selama ini dibangga-banggakan oleh Prabowo. Setahu gue nih, program itu kan ditunjukkan untuk anak-anak sekolah ya. Tapi menariknya di debat ini, Prabowo masih bertanya nih sama Mas Ganjar. Apakah setuju Mas Ganjar soal program makan siang gratis untuk mengatasi stunting? Ingin bertanya apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju Bapak. Karena Bapak terlambat Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan Pak. Lalu Mas Ganjar dengan tegas bilang, tidak setuju Pak. Karena stunting itu harus dicegah sejak dalam masa kandungan. Mas Ganjar juga melihat pencegahan stunting hanya bisa dilakukan jika orang tuanya diberikan gizi dan pengetahuan yang cukup. Apa yang dikatakan Mas Ganjar ini emang begitu adanya, dan statement ini juga hasil masukan dari pakar kesehatan. Jadi emang dasar ilmiahnya ada. Dan Prabowo yang sudah salah tetap aja tuh nggak mau ngaku salah.
Masih kekeh dia. Nah gini nih soal makan siang gratis. Padahal itu kan makan siang gratis itu cocok buat memperbaiki gizi, bukan mencegah. Gue rasa Prabowo dikerjain sama timnya deh soal pertanyaan ini. Lalu ada lagi nih saat Mas Ganjar bertanya soal statement Prabowo yang milih internet gratis itu otaknya lamban. Tahu nggak yang bikin kocaknya apa? Prabowo nggak ngaku pernah ngomong gitu. Padahal jejak digitalnya ada di mana-mana. Orang yang bilang makan itu rakyat tidak minta makan untuk anaknya, saya kira otaknya agak lambat. Padahal sebenarnya dia tuh bisa jawab dengan dasar argumennya yang alasan ilmiah lah, biar nggak kelihatan berkualitas gitu. Tapi entah pertimbangan apa yang bikin Prabowo jadi ngeles kesana kesini. Susah ya Pak, megang omongan sendiri. Di debat kali ini Prabowo juga banyak setujunya dengan Anies atau Ganjar. Seharusnya kan Prabowo itu minimal nih, mempertajam atau mengembangkan lah. Bukan main setuju-setuju aja Pak. Kalau setuju-setuju aja gue juga bisa jadi capres mah. Dan yang pamungkasnya nih, yang menjadi bahan buzzer-buzzernya buat ngangkat dia adalah momen dimana Prabowo minta maaf. Sekilas nggak ada yang salah soal ini, malah bagus kok. Tapi kalau ingat perjalanan kampanye ini kok kayaknya permintaan maaf Prabowo ini cuma gimmick ya. Lo ingat kan beberapa kali dia serang Anies, bahkan tantrum sampai berminggu-minggu gara-gara dikasih nilai 11 dari 100. Kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Terus lu juga tahu kan kelakuan pendukungnya yang selalu nyerang Ganjar, Bu Mega, dan PDI Perjuangan. Apakah kelakuan pendukungnya itu nggak dapat restu dari Prabowo? Gua rasa sih bukan restu. Tapi kemungkinannya Prabowo sendirilah yang nyuruh pendukungnya untuk berbuat kayak gitu. Ingat obor rakyat kan? Jadi debat kemarin itu gue bilang ya, ada tanda-tanda Prabowo sudah menyerah dalam konteks memberikan gagasan politik. Kayaknya dia udah yakin deh kalau impian politiknya bahwa Pilpres 1 putaran ini kayaknya nggak bakal jadi deh. Dan di putaran kedua dia bakal kalah. Debat kemarin juga membuktikan kalau seorang Prabowo Subianto sudah tidak punya gagasan apa-apa lagi untuk menyelesaikan permasalahan Indonesia. Lalu mana mungkin kita menyerahkan kepemimpinan Indonesia pada orang seperti itu. Terus yang ketiga nih, lu lihat video ini deh. Oh ya, bersama Indonesia Maju ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih yang sudah nyambut ya. Aduh ya. Oke men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Yes. Ya. Oke, ikut makan yuk. Oh, nggak apa-apa. Nggak nanti saya bayarin. Nggak dimarahin Pak Prabowo. Sumpah. Sumpah nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk. Makan. Udah makan belum? Makan. Belum kan? Nggak apa-apa. Ayo sini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menang ya Pak ya. Makan. Kalau mau makan kapan yuk? Nggak apa-apa. Makan ya. Ibu-ibu sini. Jadi nama siapa nama? Putra. Jadi Putra ini pendukungnya Prabowo. Tadi menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Jadi dia sudah menyampaikan kalau statement damai tidak butuh statement tadi diucapkan. Dan hari ini saya mari makan siang bersama. Mantap ya. Kita begini. Asik kan? Seru kan? Dari video ini kita lihat bahwa politik itu merangkul, bukan memukul. Mas Ganjar aja mau kok ngerangkul pendukung Prabowo. Sampai diajak makan bareng loh. Kenapa pendukung Prabowo nggak mau merangkul, tapi malah maunya memukul? Ya mau gimana pun itu, katanya sifat pendukung nggak jauh dari yang didukung sih. Udahlah, mending pilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud aja yang udah jelas-jelas mampu bekerja dan menjangkau rakyat dimanapun berada. Jadi emang sekarang ini zamannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke guys, gue nggak pernah lupa nih capek-capek buat ngingetin tanggal 14 Februari nanti jangan lupa pilih nomor 3. Sekian dari gue Iwan Chan, sampai jumpa di Cantok berikutnya. Salam metal, menang total.